Hai semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue Aris Menorek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Dan untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Nah, sebelum gue memulai podcast ini, gue sangat tertarik untuk mengutip suatu quotes. Bunyinya seperti ini. Berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Gue sangat suka banget dengan quotes dari Reinhold Niebuhr karena quotes ini sangat-sangat searah dengan apa yang gue pikirkan dan apa yang akan gue sharingkan kali ini. Dan ya, seperti yang kalian tahu, sesuai judulnya, gue adalah seorang stoik. Nah, apakah stoik ini bertentangan dengan keyakinan, dengan agama? Enggak. Karena gue pun juga belajar dari aliran agama gue, dan gue percaya bahwa stoik ini enggak bertentangan dengan aliran keagamaan gue. Karena stoik ini adalah sebuah aliran filsafat. Nah guys, ini sebenarnya terinspirasi ketika gue konsultasi dengan psikolog kemarin. Berkali-kali gue mengeluarkan keluhan gue yang mungkin bisa dibilang berat dan gak memiliki solusi. Tetapi si psikolog gue ini selalu mengarahkan jawabannya ke arah situ, bahwa hidup ini adalah pilihan, ada sesuatu yang bisa kita ubah, ada sesuatu yang gak bisa kita ubah, tergantung bagaimana kita memandang kehidupan itu. Nah, gue sebenarnya tahu bahwa itu sudah mengarah ke arah pemikiran para stoik, dan gue ingin share satu hal ini agar bisa kita renungkan bersama. Jadi gue itu sudah menjadi seorang stoik itu sudah cukup lama. Bahkan sejak dulu gue selalu menekankan untuk berusaha mengubah apa yang kita bisa ubah, dan biarkan persepsi orang lain tentang kita, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Dan hari ini gue akan sharing dua hal utama, atau mungkin bisa dibilang dua hal yang mungkin masih bisa dijadikan kulitnya ya dari filosofi. Karena jika kita menyelam ke dalam filosofi teras ini, gue nggak yakin gue punya waktu yang banyak. Jadi gue akan menjelaskan dua aturan dasar atau dua pengajaran yang diberikan. Tapi sebelum itu gue akan kembali ke sejarahnya dulu. Filosofi teras ini itu sangat terkenal dari dulu sampai sekarang, karena itu dikembangkan, atau kita tahu bahwa ada 3 orang yang berperan penting, yang orang-orangnya sangat terkenal, yaitu Seneca, dia adalah seorang penasihat kaisar, Epictetus, dia adalah seorang budak, dan Marcus Aurelius, dia adalah seorang kaisar. Nah, Marcus ini adalah orang yang sangat hebat di masanya, karena zaman dulu itu kaisar itu sudah dianggap seperti Tuhan. Kaisar itu lebih besar pangkatnya dari seorang raja. Nah, oleh karena itu, filosofi teras ini sangat terjangkau, bahkan berguna untuk semua kalangan, baik itu untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Karena dia membantu lo untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagi gue ya, filosofi teras ini menjadi semacam antibiotik untuk gue, atau bisa dibilang vitamin lah untuk kesehatan mental gue. Gue akan menjelaskan ajaran pertama. Ajaran yang pertama itu menjelaskan tentang dimensi eksternal dan dimensi internal. Ini sangat berguna bagi lo semua. Filosofi teras ini bilang bahwa dimensi internal itu memposisikan kita tentang apa yang bisa kita kendalikan, seperti sikap lo, seperti perbuatan lo. Sementara dimensi eksternal itu memposisikan apa yang lo nggak bisa kendalikan, seperti persepsi dan respon orang lain kepada lo, dan sesuatu yang terjadi di luar kemampuan atau di luar kendali diri lo. Misalkan gue mengambil analogi yang paling mudah, seperti sebuah pemanah. Ketika dia mengambil busurnya, menempatkan di panahnya dan melepaskan busurnya, itu adalah dimensi internalnya. Dia bisa mengendalikan busur itu sesuka hatinya. Tetapi ketika busur itu dilepaskan, yang mungkin busurnya akan meleset karena angin, atau dia mengalami sedikit misfokus pada saat melepaskan busurnya,
itu adalah dimensi eksternalnya. Nah, ini membantu lo untuk berpikir bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang bisa tidak kita kendalikan. Misalkan lo itu apa ya, mungkin gue bisa mengambil salah satu contoh. Lo mungkin bekerja, lo berharap bahwa bos lo itu bisa memberikan lo promosi. Nah, apa yang bisa lo kontrol adalah lo harus meningkatkan kinerja lo, bekerja semaksimal mungkin. Dan untuk menunggu bahwa respon bos lo itu untuk memberikan promosi itu adalah dimensi eksternal, yang mana lo nggak bisa mengontrol itu sama sekali. Dan juga ajaran kedua yaitu tentang melatih ekspektasi. Sebenarnya gue ingin membuat ini di satu podcast yang terpisah, tapi karena ini merupakan satu ajaran dari Stoik, jadi gue satuin aja. Melatih ekspektasi ini artinya mempersiapkan diri untuk skenario terburuk yang akan terjadi. Gue ingat salah satu quotes dari Michael Jones. Kalau lo nggak tahu, itu MG yang di Spider-Man No Way Home. Dia ngomongnya kalau nggak salah ya, dia bilangnya berharaplah untuk kekecewaan agar kamu nggak mendapatkan kekecewaan tersebut. Nah, maksudnya gimana tuh? Kita harus berharap untuk kecewa supaya nggak kecewa. Ini artinya kayak misalkan lu berharap untuk mendapatkan 100, tapi ternyata lu mendapatkan 500. Beda lagi kalau lu berharap untuk mendapatkan 1000 dan pada akhirnya lu hanya mendapatkan 500. Jadi di sini mengajarkan kita untuk tidak terlalu memasang harapan yang tinggi kepada seseorang. Misalkan gue berharap bahwa ketika gue ingin menembak cowok atau cewek gue berharap, atau mungkin gue yakin nih, gue sudah mempersiapkan segala kemungkinan bahwa kalau gue nembak dia atau kalau gue deketin dia, gue tahu bahwa gue akan diketahui oleh teman-teman gue. Gue tahu bahwa nanti teman-teman gue bakalan godain kita, dan mungkin PDKT gue nggak akan berjalan mulus. Jadi gue punya pilihan, apakah gue siap untuk mendapatkan konsekuensi seperti ini. Ya kalau gue siap, ya udah gue jalan. Para pengembang filosofi teras ini, bahkan si Seneca sendiri, dia pernah sesekali meninggalkan bajunya yang bagus, tidur di tempat yang kumuh, dan makan makanan anjing untuk mempersiapkan skenario hidup yang paling buruk, supaya ketika terjadi hal yang buruk, dia sudah bisa bersiap-siap. Nah, gue dulu adalah orang yang sangat-sangat ambisius. Bahkan gue teringat satu kata-kata orang tua gue yang selalu membekas ketika gue selalu mengikuti lomba-lomba. Gue selalu berharap untuk mendapatkan juara 1, tapi orang tua gue selalu bilang jangan berharap tinggi, nanti jatuhnya sakit. Berharaplah seadanya. Banyak orang, tahu nggak? Semua orang di muka dunia ini, mereka selalu menginginkan satu hal sebenarnya. Mereka nggak menginginkan uang, mereka nggak menginginkan rumah, mereka nggak menginginkan jabatan atau wanita. Poin penting orang sebenarnya di muka bumi ini adalah mendapatkan pengakuan. Dari mana kamu bisa mendapatkan pengakuan? Ya dari kekayaan kamu, dari wanita yang bisa kamu dapatkan, lelaki yang bisa kamu dapatkan, atau mungkin jabatan yang bisa kamu dapatkan. Sebenarnya 3 posisi ini tentang pasangan, rumah, ekonomi, jabatan, harta, itu semua larinya untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa pengakuan dari orang lain itu merupakan dimensi eksternal, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan kita keluarnya. Nah, bagi gua filosofi teras ini adalah menjadi sebuah obat yang sangat mujarab. Ini tidak membantu lo untuk menjadi seorang pesimis, tetapi membantu lo untuk tidak jatuh terlalu dalam dengan ekspektasi lo terhadap orang lain. Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain akan perbuat kepada kita. Kita hanya mengontrol apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Hanya sebatas itu kok. Dan ya, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Gue Aris Menorek. Salam pamit.